Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran masa COVID. Untuk itu kita pembelajaran melalui daring. Untuk itu kalian harus betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tentang pelajaran masing-masing. Nah, pada pertemuan kedua kalinya ini kita akan membahas tentang yaitu kedudukan dan fungsi peran Pancasila sebagai dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam ini dikembangkan dalam indikator siswa dapat menjelaskan kedudukan Pancasila. Kemudian indikator yang kedua 3.21 siswa dapat mengidentifikasi fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama kita Pancasila dulu ya. Pancasila sebagai dasar dan filsafat negara. Kalau kita ketahui Pancasila sebagai dasar negara, di sini mempunyai tahu dasar negara, dasar itu sama dengan pondasi ya atau fundamental. Lah pondasi bangsa itu seperti apa gitu ya? Seperti itu artinya ya. Lah pondasi bangsa ini ya fundamental kita ya, pondasi mental bangsa kita ini ya seperti Pancasila ini ya yang harus kuat. Mengapa kok Pancasila sebagai pondasi, kok sebagai dasar negara? Karena Pancasila ini digali dari kehidupan bangsa kita ini. Jadi kehidupan bangsa kita ya seperti Pancasila. Cuma apa penaikannya saja di dalam Pancasila. Akhirnya apa? Pancasila ini ya seperti kehidupan bangsa kita ini. Akhirnya kalau kita mungkin Pancasila dirubah, otomatis kan kehidupan bangsa kita harus dirubah ya. Misalnya saja Pancasila diganti dengan dasar negara PKI, otomatis yang tadinya orang Indonesia di dalam sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa menjalankan ibadah ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, akhirnya tidak diperbolehkan. Apa kira-kira ini bangsa kita ini akan nyaman? Kan enggak. Karena kehidupan bangsa kita sehari-harinya itu sudah beribadah seperti itu. Kalau kita harus merubah Pancasila terus tahu-tahu tidak diperbolehkan beribadah, tentu saja ini akan menimbulkan keresahan. Nah, untuk itulah maka Pancasila ini dijadikan dasar karena kehidupannya ya seperti bangsa Indonesia ini, cuma penaikannya saja di dalam negara kita. Ini salah satunya yang terjadi di dalam negara kita ya. Kemudian kita langsung membahas tentang kedudukan dan fungsi peran Pancasila. Jadi Pancasila ini mempunyai kedudukan bersifat tetap ya, tidak berubah. Mengapa kok tetap, tidak berubah? Karena ya kehidupan bangsa Indonesia ya seperti Pancasila ini, kalau kita rubah tadi otomatis kan menimbulkan polemik, menimbulkan kegaduhan, bahkan akan terjadi peperangan. Nah, untuk itulah maka Pancasila dipertahankan oleh bangsa dan negara kita. Karena ya kekuatan bangsa kita ini ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, kalau kehidupan kita ini, bangsa kita ini sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga ini salah satu kekuatan hukum bangsa kita yang sulit dirubah ya. Karena untuk merubah bangsa kita otomatis akan merubah Pancasila, otomatis akan merubah tentang negara kita ya. Nah, untuk itulah maka dalam hal ini walaupun Pancasila ini ingin dirongrong tetap kokoh ya, karena memang kehidupan bangsa kita ya seperti Pancasila ini. Kemudian kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia ya, ini sudah terbukti ya bahwa Pancasila dikatakan sakti tadi ya, karena tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia karena mempunyai kekuatan tadi ya. Kalau kita pertama kita tinjau ya di sini seperti di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini ada tetapan MPR yang menyatakan bahwa ini diperkuat oleh TAP MPR tadi ya, sehingga dengan adanya seperti itu akan lebih kuat lagi ya, karena ada badan hukumnya yang betul-betul melindungi. Nah, negara sebagai kekuatan ya, ini mempunyai kekuatan seperti angkatan ini tetap menjaga kelestarian dari Pancasila tadi ya. Karena apa? Pancasila ini kan bisa mempersatukan, walaupun kalau kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini berbeda-beda
baik berbeda ras, suku, bangsa, bahasa, ini tetap menyatu tadi. Karena apa? Karena ini merupakan ciri khas daripada bangsa Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia ini kan salah satu negara yang terdapat di tengah-tengah ya, posisi silang ya, di antara dua benua dan dua samudra tadi, sehingga menyatakan orang-orang dulu itu untuk menyatukan satu kesatuan, yaitu di bawah naungan bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Di sini sudah dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini mempunyai kekuatan ya, karena di dalam isinya tadi Pancasila itu mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Mengapa kok Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di sini? Ya karena Pancasila tadi digali dari kehidupan bangsa Indonesia tadi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bangsa kita ini ya dijadikan sebagai patokan untuk penyelenggaraan negara, sehingga kehidupan bangsa kita itu tidak terubah. Nah, hal ini Pancasila sebagai untuk mengatur pemerintahan. Jadi pemerintah itu harus sesuai dengan Pancasila dalam rangka mengatur supaya masyarakat itu tidak berubah tentang kehidupannya. Tentu harus pemerintah dalam mengatur tadi harus sesuai dengan Pancasila. Misalnya saja tentang ketuhanannya, tidak boleh menyimpang, tentang rasa kemanusiaannya, tentang persatuannya, musyawarahnya maupun keadilannya tadi. Nah, dalam kelima sila tadi kan memang tidak terlepas ya, saling terkait. Misalnya kita sebagai makhluk sosial ya, ini salah satunya ya, kita harus bertakwa kepada Tuhan. Ini salah satunya ya. Di dalam sila pertama tadi kita bertakwa kepada Tuhan. Tentu manusia dalam rangka untuk mengembangkan supaya manusia ini bisa lestari, tentu harus berhubungan dengan manusia yang lain, yaitu rasa kemanusiaan, menghargai orang lain. Nah, dalam menghargai tadi otomatis kan harus menjalin hubungan dengan baik. Itu akan muncul sila ketiga secara otomatis, yaitu persatuan. Nah, kalau sudah bersatu otomatis dalam rangka untuk memecahkan masalah, ini tentu akan muncul sila keempat, yaitu musyawarah tadi. Kalau sudah musyawarah, tentu hal yang baik yang akan digunakan untuk aturan tadi untuk semuanya tadi, itu baru yang bisa untuk mengikat semuanya tadi baru digunakan. Itu yang namanya adil. Itu salah satunya bahwa Pancasila itu salah satunya bersifat tetap atau kuat tadi ya, yang sulit dirubah. Kemudian Pancasila sebagai kedudukan bangsa tadi ini merupakan kaidah negara yang sifatnya fundamental ya, sebagai pondasi, sebagai patokan untuk penyelenggaraan hukum, sehingga di dalam Pancasila tadi sudah tertulis undang-undang ya, atau hukum tertulis seperti undang-undang, atau hukum tidak tertulis seperti konvensi ya, atau hukum-hukum yang sifatnya ya seperti hukum adat. Ini kan salah satu hukum konvensi ya, atau undang-undang yang tidak tertulis, atau mungkin kesepakatan hakim-hakim dalam rangka untuk memutuskan suatu perkara. Ini juga salah satu bentuk konvensi. Kemudian lanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di sini dalam bentuk perundang-undangan ya. Jadi perwujudan nilai-nilai ini memang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara ya. Sehingga sifatnya ini imperatif ya, atau mengikat. Yaitu mengikat siapa? Mengikat penyelenggara negara. Jadi semua lembaga-lembaga negara ini diikat oleh hukum tadi. Hukum tadi kan dari Pancasila ya. Kemudian lembaga negara seperti lembaga presiden, DPR, MPR itu juga salah satu lembaga negara. Lembaga masyarakat ya, seperti organisasi-organisasi itu juga salah satu lembaga masyarakat ya. Warga negara Indonesia ini juga diikat oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian penduduk di seluruh wilayah Indonesia ini juga diikat oleh Pancasila tadi ya, supaya tidak menyimpang dari kehidupan masyarakat kita tadi, harus betul-betul sesuai dengan Pancasila tadi. Ini salah satu yang terjadi seperti itu. Kemudian lanjutannya tadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ya. Ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan dalam MPR nomor 3 MPR tahun 2003 ini tentang sumber hukum dan tata urut peraturan perundang-undangan. Di sini ada penjelasan ya, Pancasila sebagai pandang hidup
Pancasila ini mempunyai ciri khas ya, pandangan ke depan seperti apa ciri khas bangsa Indonesia tadi dalam rangka untuk mengatur bangsa dan negara. Nah, ciri khasnya ya terdapat di dalam Pancasila tadi. Kemudian Pancasila ini memang kedudukan Pancasila ini ya sangat tertinggi ya. Kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar dijabarkan dalam undang-undang ya, sehingga Pancasila tadi kedudukan yang tertinggi ya. Dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dijabarkan dalam undang-undang. Sehingga undang-undang itu penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu ya penjabaran dari Pancasila. Nah, ada berapa sih Undang-Undang Dasar? Ada yang tahu mungkin? Nah, ini mungkin dari SMP sudah dipelajari ya. Jadi Undang-Undang Dasar negara kita itu ada satu, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian undang-undang ada berapa? Kalau undang-undang itu banyak sekali ya. Ada undang-undang perkawinan, undang perdagangan, undang-undang lalu lintas, undang pendidikan, undang-undang kedokteran, banyak sekali ya. Jadi tidak bisa dihitung. Jadi apalagi sekarang ini tiap daerah diberikan hak otonom ya. Hak untuk membuat sesuai aturan yang sesuai dengan lingkungan masing-masing ya. Supaya apa? Supaya cepat berkembang ya. Jadi undang-undang itu merupakan salah satu penjabaran dari Undang-Undang Dasar ya. Kemudian kita lanjutkan itu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau kita ketahui bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup ini artinya pandangan cara pandang kita ini tidak boleh kedaerahan ya. Dari Sabang sampai Merauke ya harus bisa menyatu ya. Sehingga kita harus mampu berpikir kokoh ya dari Sabang sampai Merauke, karena pada tanggal 28 Oktober 1928 ini hari apa? Hari Sumpah Pemuda ini sudah menyatakan menjadi satu negara dan bangsa ya. Bisa saja di bawah yaitu Pancasila tadi ya. Sehingga dengan adanya seperti itu kita tidak boleh memandang kedaerahan. Ini ya, kita harus memandang dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga kalau kita ketahui ya tujuan-tujuan daripada negara kita ini ya apa? Ya, salah satunya ya untuk kemakmuran rakyat tadi ya. Jadi kalau kita sudah berpandang seperti itu ya, kalau daerah ada yang sakit otomatis kita harus merasa sakit, tidak boleh daerah sakit, tidak boleh yang lain sakit, harus merasakan ya. Kemudian di sini Pancasila sebagai pandang hidup nilai adalah ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya sudah kalian lihat ya, ada kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan dan kesejahteraan. Lagi Pancasila sebagai literatur bangsa Indonesia. Kemudian ini ya seperti pendapatnya Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini bersumber dari dan digali dari nilai-nilai budaya bangsa kita ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Pancasila ini digali dari kehidupan bangsa kita sendiri. Sehingga Pancasila ini merupakan salah satu ya tolak ukur ya sebagai contoh tadi ya, karena digali dari kehidupan bangsa kita. Kalau sudah digali otomatis semuanya ini ya. Jadi orang Indonesia itu ya seperti Pancasila tadi. Dulu mengapa? Misalnya Caca dulu dilihat, oh orang Indonesia ini beribadah lah. Akhirnya apa? Sila pertama diteken ibadah. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ini Pancasila jati diri bangsa Indonesia. Ya, ini sudah kalian lihat, bisa dilihat di sini. Jadi jati diri bangsa Indonesia itu Pancasila sebagai pandangan yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian ini fungsi dan peran Pancasila. Ini bisa lihat kalian, Pancasila mempunyai berbagai fungsi ya, sebagai pandangan, sebagai filsafat, sebagai ideologi, sebagai etika dan lain-lainnya tadi ya. Kemudian ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya dan fungsinya di sini. Kalian bisa lihat ini sebagai wawasan menyeluruh. Ya ini ya, bisa lihat. Nah, ini Pancasila sebagai ideologi. Ya itulah ya. Jadi yang terakhir ini
ya ini ya, kalian lihat di sini unsur-unsur yang terkandung di dalam ideologi negara kita bisa kalian baca sendiri. Jadi saya akhiri saja karena ini cukup ya, bisa kalian cari sumber sendiri ya di perpus atau di media massa, di internet dan lainnya ya, untuk supaya pandangan lebih luas. Karena di masa Covid otomatis ini waktu terbatas, karena kita lewat media otomatis kalian bisa cari sumber sendiri ya, karena dalam pembelajaran discovery learning siswa disuruh untuk cari sumber sendiri dan kita musyawarahkan nanti ke pertemuan-pertemuan nantinya. Jadi saya itu saja, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.